Ini yang pertama kita disambut dengan burung ini nih. Cis. Ini di Kaliwedi. Itu manu Ada banyak kan bilang titik. Istrinya di rumah ngurusin kayak gini, jalannya itu ada. Selanjutnya untuk memelihara perkutut itu, ya kalau udah hobi pasti seneng loh. Tapi kira-kira bisa sih enggak sih untuk tambahan atau bahkan kalau bisa untuk sebagai sumber utama ekonomi gitu, ada nggak? Gimana gambarannya untuk sisi ekonominya kalau kita memelihara perkutut? Tapi kalau hobi masa ya seperti ini saya yakin pasti ada menghasilkan ini ya. Bagaimana Pak Iri? Silakan. Ya, yang pertama kita kan untuk perkutut ini kan kita itu diawali dari hobi. Iya, dari hobi. Soalnya segala sesuatu kalau kita itu nggak didasari dengan hobi atau usaha nggak kita senangi itu susah juga. Tapi kalau umpamanya di perkutut awalnya dengan kita hobi, mudah-mudahan dapat ini juga dari hobi kita itu menghasilkan. Syukur-syukur itu bisa jadi buat memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, kalau untuk kalau dari untuk sumber ini utama di perkutut itu kalau umpamanya ini agak susah juga, kecuali kalau kita menjadi peternak besar mungkin itu bisa gitu ya. Tapi kalau kita sebagai pemula kita belajar ini aja, kita cara berternak, gimana cara pemilihan suara perkutut. Intinya perkutut mahal itu atau bisa terjual mahal itu satu itu dari suara. Tapi ada sebagian orang yang seneng dari katuranggannya kalau untuk perkutut lokal. Jadi katuranggan itu ciri-ciri khusus lah. Cuman kalau dari harga perkutut itu nggak bisa dipatok dengan harga sekian. Karena ini mesti sekian nggak bisa? Iya, nggak bisa. Karena perkutut itu moodnya yang beli, senengnya barang gitu. Iya, di samping itu juga perkutut itu dilihat itu dari segi suaranya. Kalau suaranya itu bagus itu juga mungkin bisa terjual harga bagus lah. Jadi kalau keumumannya kalau memang perkutut itu bunyi suaranya bagus, udah hampir bisa dipastikan gitu ya. Pastikan itu lumayan juga. Ya, tapi kalau umpamanya ada sebagian orang yang mempercayai dengan mistis-mitosnya perkutut gitu, dengan katuranggannya itu juga mungkin dilihat itu perkutut biasa tapi bisa terjual dengan harga yang lumayan gitu ya, mungkin ada hokinya juga gitu. Ya, semuanya itu tergantung rezekinya si pemilik juga. Rezekinya si pemilik gitu aja. Soalnya kalau di perkutut itu butuh kesabaran sama keikhlasan. Yang terpenting itu keikhlasan kita merawat perkutut. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, bisa jadi milik rezekinya. Itu ya mungkin diawali dari hobi, ya bisa syukur-syukur bisa mensupport ekonomi, kira-kira gitu kan. Siap. Jadi kalau untuk utama ya kalau bisa syukur, kalau untuk sumber utama biasanya sih masih rata-rata masih ada tambahan usaha yang lain ya Pak? Iya. Jadinya untuk hobi pertama itu jangan difokuskan itu kita berternak perkutut itu bisa jadi ini jangan. Ya, sementara kita belajar dulu. Akhirnya nggak mau bekerja pokoknya perkutut aja, nggak taunya jual pun susah ya. Karena ini gampang-gampang susah. Jadinya khawatirnya kita belajar ternak, hasil udah maksimal, hasil dari ternak kita penjualannya itu kita lambat, itu susah juga. Jadinya lebih baik kita belajar sedikit tapi menghasilkan suara burung-burung yang bagus. Nah, itu bisa untuk penjualannya itu biasanya itu bagus juga kalau dari segi suaranya itu bagus. Iya. Insya Allah.
Oke. Terus kalau perkutut ini kan ada lomba-lomba itu ya, Iya. murai apa gitu. Kalau perkutut ini ada lomba juga? Enggak? Banyak. Oh ada juga. Banyak itu dari lomba lokalan banyak, dari Bangkok itu. Apalagi itu udah apa ya, udah mungkin udah Nusantara. Oh gitu. Iya, itu udah Nusantara itu. Kalau Bangkok ini udah ini. Lokal pun sekarang juga udah mulai rame, lomba-lomba udah di mana-mana udah ada, udah mulai rame. Alhamdulillah ini juga di perkutut ini udah mulai, inilah penggemar perkutut sekarang itu udah mulai apa ya, udah mulai banyak lah. Udah pada senang perkutut. Udah ini dari lokal maupun itu Bangkok itu banyak sekali. Banyak sekali. Kalau untuk gap-gap harga itu nggak bisa buat patokan di perkutut. Bisa patokan, Pak? Iya, tergantung si moodnya pembeli juga. Ah iya. Bisa jadi ini pikiran yang punya ya ini mungkin 100.000 nggak taunya. Iya, nah itu. Orang melihat itu bagus bisa jutaan gitu Iya, ya. bisa mungkin jutaan. kan ya. Oh, kalau perkutut itu mau dibanting harga seperti apapun itu semuanya itu juga apa ya, punya ini si pembeli itu, si perawat atau si penghobi itu buat ageman dia udah punya apa Udah ya, punya feeling, pakem dia masing-masing udah punya feeling ya? pakem Seneng ngeliat masing-masing ini dia. gitu. Untuk jenis apa ya, perkutut lokal sendiri itu tuh jenis suara juga sangat banyak macam-macam. Di setiap daerah punya versi masing-masing. Iya. Nah, itulah kembali lagi ke kearifan perkutut. Kearifan perkutut. Ganjilan perkutut. Pernah dengar saya begitu? Iya, kalau perkutut, miara perkutut harus ganjil. Nah, itu bisa dikatakan mungkin itu banyak pertanyaan gitu. Terus banyak yang masih apa ya? Masih apa ya? Kalau ini itu Gimana masih tanda tafsirnya? tanya, ya. Itu kalau apa ya? Banyak orang menafsirkan itu miara perkutut harus ganjil. Harus ganjil mungkin itu 1, 3, 5, 7. Ya. Tapi itu kalau buat saya pribadi itu enggak seperti itu juga. Ya minimal itu kenapa miara perkutut harus ganjil, harus yang apa ya, beda mungkin. Yaitu kalau saya pribadi itu satu, itu dari pilihlah yang ganjil yang suaranya beda sama yang lain. Dikatakan beda sama yang lain, punya suara yang mewah. Nah, dari keganjilan tersebut, dari ganjil itu mungkin bisa ditafsirkan itu punya katurangan yang bagus, ciri-ciri yang bagus, Atau punya keunikan yang punya beda keunikan dengan umumnya. beda dengan umumnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu ya. kalau dari versi saya pribadi, karena itu versi Pak Heri, iya. ganjil itu nggak harus kita melihara 3, 7, 11, Iya. 201 ya. Tapi keganjilan itu yang tidak umum ada burung perkutut yang lain. Ini ada punya 100, keunikan 101. ya. Ya, keunikan yang- dari burung itu, dari keunikan dari katurangannya, keunikan dari cengkok Suaranya lagu tuh, ya. suaranya. Nah, itu karena kelebihan perkutut bisa terjual mahal karena dari katurangan bagus sama suara yang suara. bagus. Tapi kalau keunikan burung perkutut selama ini saya dengar ya paling ya berketekuk-kuk. Ada nggak yang kemudian jadi kayak murai gitu suaranya? Cucut. Wah, itu nggak bisa. Nah, itu mungkin Karena mahal ya? Ganjil suara mahal. perkutut itu dia punya karakter. Oh gitu. Perkutut di master itu tidak bisa. Karena dia perkutut itu karakter seperti itu. 1000 perkutut 1000 suara. Oh Ya, gitu. betul. Oh gitu. Iya. Tidak ada yang sama. Oh, Tidak kalau ada orang yang awam sama. ya suaranya gitu-gitu aja. Iya, kan? mungkin kalau untuk orang awam baru senang perkutut Sama. itu suara perkutut itu sama aja. Iya, iya. Tapi kalau kita sudah apa ya, udah merawat perkutut, udah apa ya, belajar perkutut itu kita berjalannya waktu kita pasti paham sendiri. Tiba-tiba paham aja. Iya, paham sendiri. Oh, ini perkutut ini dengan suara ini seperti ini. Heeh. Seperti ini, seperti ini. Itu udah apa ya? Indahnya perkutut itu di situ. Oh, iya. 1000 perkutut pasti 1000 suara. Itu. Cengkok lagu pasti beda semua. Iya. Cengkok Itu lagu. kan Nah, ini kaosnya kaos perkutut ya Pak? Iya, ini alhamdulillah kita juga apa ya? Ya Pak, Di di komunitas kameranya perkutut. itu. Kaosnya bagus itu. Ya, kita di komunitas perkutut Oh, PLN. Perkutut Lokal Nusantara. Oh, PLN itu bukan listrik Bukan nas- listrik negara bukan ya. Jadinya Perkutut kita di lokal Nusantara. komunitas perkutut Lokal Nusantara. Hmm.
Nah, Itu salah satu keunikan perkutut Pak Edi. Iya, iya. Punya 10 suaranya beda. Yaitu jadinya kalau di Perkutut itu komunitas itu banyak. Ada PLN, ada Palsi, ada Perkutut itu independen. Nah, itu di situ itu yang kita utamakan itu semuanya itu tali silaturahmi Oh iya, iya. untuk mendapatkan keberkahan kita semua. Lebih pertemanan ya. Iya, lebih ke Ukhuwah, saudara. istilahnya Pak Haji ya. Ukhuwahnya gitu. Iya. Sambil ngobrol-ngobrol bisnis yang lain kan bisa nantinya kan Iya. melalui perantara Perkutut. Ya itulah di komunitas kita suka ada lomba-lomba, kita bisa bertemu ya di situ juga terkadang kita silaturahmi gitu. Itu bisa menjadi ladang ini juga silaturahmi itu menjadi jalannya Jalan pembuka rezeki. Itu rezeki baru. Iya. Oke Pak Heri. Terima kasih ini ya. Iya, Kita sami-sami. bisa diterima di sini dengan baik sambil ngambil video ini teman-teman ya. Kita juga matur suwun banget udah sampai ke sini jauh-jauh dari Bekasi, Oke. udah sampai ke Kosambi Kerawang. Kosambi Kerawang ini ya. Alhamdulillah. 40 berapa tadi Pak Heru? Berapa kilo kan? 43 40? 43 kilo dari Bekasi. Bekasi kota ya. Bekasi Tol Timur ini. Ya, matur suwun lah. Mudah-mudahan Perkututnya tetap bisa berkembang dengan baik. Amin. Bisa menjadi juga tambahan sumber rezeki mungkin gitu ya. Amin. Matur suwun Bisa saya ditiru mungkin buat kita kan. segera bisa pamit dan ini nanti kita bungkus gitu ya. Siap. Nah, kita beli teman-teman ya, beli lewat Pak Heru itu teman saya kerja sebenarnya. Tapi katanya tadi mau dikasih bonus karena buat ini kegiatan anak-anak ini ceritanya. Ini bapaknya anak-anak yang di Yayasan Al Khair. Ya di situ ada anak-anak yatim dan juga para du'afah yang ya kita coba ikut peduli di sana. Oke, terima kasih ya. Sami-sami Mudah-mudahan Pak. semua lancar berkah. Makasih Pak Edi. Iya. Oke. Barokah.